Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Udita Malakoni dari Sekolah Vokasi dengan Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Dengan digit saya 40040325650077. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai setup Python dan juga library plus code editor seperti biasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian-pengertian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaringan komputer. Sekelompok komputer yang saling terhubung untuk bertukar data dan informasi. Kemudian, jaringan komputer dapat berbentuk sederhana, yaitu dua komputer hingga luas bisa mencapai ribuan komputer. Kemudian, selanjutnya ada manfaatnya adalah yang pertama ada berbagi data dan juga informasi, kemudian berbagi perangkat keras seperti printer dan juga scanner. Kemudian, membuat komunikasi lebih cepat. Terus ada efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya, ada beberapa jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. Itu LAN sendiri merupakan jaringan dengan jangkauan skala kecil seperti sekolah. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, atau itu sudah mencakup skala kota. Kemudian yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Nah, pada WAN ini skalanya sudah lebih luas daripada LAN dan juga MAN karena skala dari WAN sendiri sudah sangat luas, itu bisa antar negara. Kemudian ada komponen jaringan komputer. Yang pertama ada perangkat keras, itu seperti kabel, switch, router, dan juga modem. Kemudian ada perangkat lunak, yaitu seperti protokol, jaringan, dan juga sistem operasi. Kemudian yang terakhir ada pengguna, yaitu orang-orang yang mengakses jaringan ini. Nah, selanjutnya, sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan perangkat, memungkinkan untuk pertukaran dan juga komunikasi secara global. Selanjutnya, ada manfaat dari jaringan komputer adalah sebagai sumber informasi dan juga ilmu pengetahuan, sebagai media komunikasi seperti untuk melakukan pesan atau panggilan video. Kemudian juga di era sekarang seperti sekarang ini kita sangat butuh hiburan. Nah, jaringan komputer ini bisa sebagai sarana hiburan seperti musik, untuk mendengar musik, bermain game, dan juga menonton film. Kemudian, eh, jaringan komputer pada saat masa COVID itu sangat berguna karena adanya jaringan komputer kita jadi dapat melakukan dan mendukung pembelajaran daring. Nah, layanan internet itu ada beberapa. Yang pertama ada web, itu adalah informasi berbasis halaman situs. Kemudian email itu surat elektronik karena sekarang sudah masuk ke era digital, jadi dapat menggunakan email untuk surat menyurat, tidak lagi menggunakan burung dara. Kemudian yang ketiga ada cloud storage, itu sebagai penyimpanan daring. Kemudian yang terakhir ada media sosial untuk interaksi antara pengguna. Nah, dari internet sendiri itu juga dapat menyebabkan beberapa dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama dari internet adalah informasi menjadi lebih cepat karena eh, orang dengan ada internet ini kita bisa saling berhubungan melalui handphone. Kemudian memperluas wawasan, seperti memperluas wawasan itu bisa kita dapat seperti dengan kayak misalnya kita ingin mencari kerja, terus kita mencari info-info, wawasan apa atau apa, itu bisa melalui Google dan juga web lainnya. Kemudian mempermudah pekerjaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk mencari pekerjaan itu bisa menggunakan internet. Soalnya kita bisa mencari tentang pekerjaan-pekerjaan kayak lowongan apa aja yang buka, itu bisa dicari di internet. Kemudian dampak dari internet sendiri itu bukan hanya positif, ada juga negatifnya. Nah, salah satunya itu adalah penyebaran hoax. Dengan adanya internet itu tuh semua eh, informasi itu datang dengan cepat. Tapi ketika ada informasi yang datang dengan cepat, nah kita ini tidak mencernanya dengan teliti, maka kita bisa aja gampang jadi keterima hoax, terus jadi kecanduan gadget dan penyalahgunaan data. Nah,
Pada video ini juga saya akan eh, menginstalasi Python dan cek versi. Yang pertama itu cara unduh Python adalah kita ada buka situs di https://www.python.org/downloads. Kemudian klik download Python versi terbaru. Kemudian tunggu hingga file installer selesai diunduh. Kemudian yang kedua ada jalankan installer. Klik 2 kali file installer Python. Nah, kemudian yang kedua ada centang add Python to pad. Nah, selanjutnya klik install now dan tunggu prosesnya selesai. Kemudian, jika muncul setup was successful, klik close. Kemudian yang terakhir ada cek instalasi. Kita buka command prompt atau cmd, kemudian ketik Python version. Kemudian di sini juga kita akan menginstalasi dan konfigurasi pcharm. Nah, cara untuk unduh pcharm sendiri itu yang pertama kita buka https://www.jetbrains.com/pcharm/download/. Kemudian pilih versi community atau yang gratis. Kemudian kita klik download. Setelah itu, jalankan installer. Yang pertama ada buka file pcharm community xxxx. Kemudian ada klik next, pilih lokasi instalasi dan kemudian di next. Kemudian yang ketiga ada opsi instalasi, centang yang disarankan. Kemudian ada create desktop shortcut. Kemudian ada add open folder as project. Selanjutnya add bin folder to pad. Ini sebagai opsional. Kemudian ada klik install. Nah, yang keempat adalah selesaikan instalasi. Tunggu hingga instalasi selesai, kemudian klik finish dan jalankan pcharm. Yang kelima adalah pengaturan awal. Itu kita bisa memilih tema, mau terang atau gelap. Kemudian buat new project. Pastikan Python interpreter sudah terdeteksi. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke cara penginstalasi dan juga pembuatan akun di Python dan juga pcharm. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penginstalasi Python. Yang pertama, teman-teman bisa buka Google, kemudian search Python download. Pada kali ini saya menggunakan 3.12. Nah, kemudian pilih yang paling atas ini, Python release. Nah, kemudian muncul menu seperti ini. Sebenarnya Python sendiri sudah ada versi terbarunya yaitu 3.14 ya, yang dirilis versinya tuh di sekitar bulan Desember 2025 ini. Masih baru banget. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan yang 3.12. Nah, setelah masuk ke menu ini, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian ada version, ada kolom version ini, teman-teman pilih yang Windows Installer 64 bit. Nah, kalau udah klik, pasti langsung menu installer ke sini nih. Nah, tunggu aja. Untuk size-nya 25,3 MB. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa ke search, terus buka Python nih, yang 3.412 ini. Kemudian diklik, kita tunggu dulu. Python 3.12. Oh, sorry, maaf. Nah, setelah itu, teman bisa langsung aja masuk ke ini, ke command prompt untuk mengecek apakah sudah benar terinstall atau belum. Nah, di sini teman-teman tulis Python spasi terus double strip kemudian version. Nah, nanti kalau udah bakal muncul nih
di bawahnya tuh Python 3.12. Nah, kalau udah seperti ini berarti Python sudah berhasil terdownload. Seperti itu, teman-teman. Oke, eh, saya setelah ini akan eh, menjelaskan mengenai cara instalasi PyCharm. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendownload Visual Code dan juga PyCharm nih. PyCharm. Oke, yang pertama di sini saya akan mendownload Visual Code. Yang pertama teman-teman seperti biasa masuk ke Google, kemudian search Visual Studio Code, kemudian search. Kemudian setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa masuk aja ke yang download ini. Download. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada Windows, Dev, terus ada RPM, yang kemudian Mac. Dikarenakan di sini saya menggunakan Windows, jadi klik yang Windows ini. Ini untuk Windows 10 11. Nah, kemudian tampil menu seperti ini nih. Kayak ini tuh menu yang ada di nanti dalam Visual Code-nya. Kayak nih, top extension tuh ada Python, C++, GitHub, Copilot, extension, pack for Java. Nah, langsung aja. Ini kita di sini nih. Kita download. Download. Sini. Nah, ini udah ke download Visual Code, VS Code-nya. Kita langsung klik aja. Nih, ini I accept the agreement, terus di next aja, di next, terus di install. Nah, ini preparing to install. Kita tunggu aja. Ini lagi nge-extract filenya nih. Untuk nge-extract file sih harusnya nggak terlalu lama ya. Udah setengah jalan. Nah, ini harusnya sudah selesai pengekstrakannya. Lagi create. Nah, terus kita finish aja. Nah, setelah kita klik finish tuh otomatis langsung masuk ke eh, apa ke dalam Visual Code-nya. Nah, di sini bisa kolom search nih bisa buat nyari-nyari, terus di sini ada search control, terus ada run and debug, nah, ada extension. Nah, yang kayak tadi tampilan di luar tuh di extensionnya itu, misal teman-teman mau download C++, itu bisa cari di sini nih atau Python, tinggal diketik aja misal Python. Nah, tuh muncul tuh beberapa tampilan dari Python tuh, beberapa. Nah, misal ini. Nah, ini kan yang sudah saya download nih. Itu kalau misalnya yang belum yang coba misal yang ini deh. Nah, kalau belum ke download, tampilannya bakal kayak gini. Nanti teman-teman bisa klik aja nih langsung ke install. Oke, coding nih, coding. Nah, ini waktu itu saya pengerjaan yang kalkulator sederhana. Jadi itu tampil di sini. Tuh, nih muncul kan kalkulator sederhana. Misal angka pertamanya kita mau 15, angka keduanya itu 5. Nah, di sini kita pilih nih, operasinya mau apa? Operasi tambah, kurang, kali atau bagi. Misal kita mau kurang. Bisa diklik aja nanti kurang. Nanti itu hasilnya bakal muncul. Satu kurang satu tambah. Oh, mungkin ada yang nyangkut. Nah, jadi seperti itu. Ini buat di VS Code. Oke. Jadi kita close, terus kita langsung ke cara instalasi dari Python. Nah, awalnya teman-teman masuk ke
pilih ke Google nih di JetBrains, terus pilih yang kedua ini nih yang PyCharm. Terus setelah masuk kayak gini ini teman-teman bisa accept all aja, kalau nggak bisa X aja lah. Kemudian langsung aja klik download. Nah, download aja. eh, ini udah masuk nih ke eh, downloadnya. Ini ada, kalau di PyCharm ini termasuk size yang cukup besar ya, ada di sekitar hampir 1 GB di 984. Nah, kita tungguin dulu aja. Nah, tadi udah selesai downloadnya, jadi kita bisa langsung masuk nih ke eh, tampilan dalam PyCharm-nya. Nah, ini contoh eh, saya coba cari-cari tentang codingan, serikat segala macam nih. Jadi menu tampilan di PyCharm tuh kayak gini. Nih, menu ya dari Python. Ini misalnya kalkulator. Tuh, ini kan banyak banget nih. Tuh, ini yang apa namanya, kalkulator seperti yang tadi di VS Code. Ini buat runningnya tuh di sebelah sini. Nah, ini tampilannya sama tuh. 2 kali. Ntar menunya harusnya tampil sini nih. Nah, terus kita aduh deh. Kita coba lagi. Rata-rata kalkulator tuh. Jadi selain di Visual Code juga kita bisa ngoding di PyCharm ini nih. Kita connect juga. Nah, ini kan buat di main ini kan yang Python kalkulator nih. Ini bisa ngeliat strukturnya nih. Tuh, kayak ada apa aja nih. Tuh kan banyak kode pembagian tuh. Jadi kalau kita nyari di sini tuh dia langsung masuk ke, misalkan ini kan banyak nih, ada sekitar berapa ratus, ada 165. Nah, untuk menghemat waktu, kita tuh bisa nyari langsung di sini. Misal kita butuh perkalian, kita klik aja. Nah, itu nanti langsung muncul ada di 137. Nah, ini juga ada nih buat inisialisasi objek vektor secara default. Anda menggunakan ID card. Nah, itu bisa. Oh, kalau misal ada yang salah dari codingan yang ada di sini tuh nanti di bawahnya sini akan dikasih tahu nih paragraf paragraf 4 kalimat itu tuh salah. Nanti itu kayak gini nih tuh yang dikasih tahu yang kayak ada warna di bloknya itu merupakan yang salah. Kemudian kita coba cari lagi. Tes C++ nomor kosong. Nah, ini waktu itu saya buat tentang film-film, tampilkan film-film. Ini ada list-list filmnya. Terus ini ada print daftar semua film. Ini merekomendasikan, coba kita kan. Nih, sistemnya nih. Jadi di sini tuh codingan ini itu tuh kita untuk kayak misal kita mau cari film berdasarkan judul atau kan dari tampilkan semua film dulu, terus minta rekomendasi dari genre-genrenya, kemudian atau rekomendasi acak. Nah, kita di sini bisa pilih misal kita mau yang rekomendasi berdasarkan genre, kita klik dua. Nah, masukkan genre yang kita suka. Misal kita sukanya horor, horor. Minimal ratingnya, minimal rating kita masukin 8. Nah, kalau misal nggak ada, nanti yang akan tercetak tuh yang
Maaf, tidak ada film yang cocok sesuai preferensi kamu. Nah, ini print pilihan tidak valid. Coba lagi. Coba kita pilih yang tampilkan semua film. Nah, nanti bakal muncul nih semua film kayak ada Inception, genrenya itu action. The Notebook, genrenya romance. Nah, kenapa tadi nggak muncul genre horornya? Karena di sini tuh nggak ada, ini adanya genre romance, animation, drama, musikal, action, animation, thriller, sci-fi, romance, action. Nah, nanti kalau semisal yang tadi dipilih di sini tuh nggak ada, maka yang akan terprint itu, maaf tidak ada film yang cocok dengan preferensi kamu. Oke, mungkin sekian dari saya. Penjelasan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.